kelas pendek, yaitu surat Al-Qur'an. Nah, setelah itu kita akan membawakan lagu nasional, yaitu Halo Halo Bandung. Sudah siap semua? Siap. Kita baca bersama-sama surah Al-Qaryah. Dimas Ardiansa, Wita Lumban. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Jadi kita akan belajar tentang indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Qur'an. Apa yang menjadi kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi hari ini? Yaitu kita akan memahami pengertian dan pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Qur'an. Apa yang menjadi tujuan pembelajarannya? Yang pertama, agar kamu memahami makna tarawih secara benar. Yang kedua, kamu akan memahami makna tadarus secara benar. Yang ketiga, kamu akan memahami keutamaan dari sholat tarawih. Dan yang terakhir, kamu akan memahami yaitu tentang manfaat tadarus Al-Qur'an. Ya. Jadi, insya Allah selama pelajaran ini akan kita lakukan yang pertama dengan penjelasan dari Bapak. Kemudian nanti Bapak akan tayangkan ya, sebuah video pembelajaran yang berkaitan dengan tema hari ini, itu tentang indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Qur'an. Sekarang akan kita tonton bersama sebuah video atau video pembelajaran tentang materi kita hari ini, yaitu indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Qur'an. Tentang video pembelajaran sholat tarawih dan tadarus Al-Qur'an, kamu dapat menyimpulkan apa yang dimaksud dengan makna sholat tarawih dan kemudian apa yang dimaksud dengan makna tadarus Al-Qur'an. Bagaimana pelaksanaan sholat tarawih ketika pada masa Rasulullah SAW dan juga ketika pada masa sahabat Rasulullah SAW, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Nah,
Sekarang pertanyaan dari Bapak. Kalau kamu tadi ya menonton dengan hikmat, menonton dengan benar-benar tentang materi hari ini, Bapak ingin bertanya, apa sih makna dari tarawih? Tarawih itu berasal dari kata Arab, dari kata bahasa Arab, yaitu jamak dari tarwihatun, ya. Tarawih jamak dari tarwihatun, yang artinya apa? Yang mengisi waktu. Iya, yaitu beristirahat sesaat atau sesekali. Pada waktu itu, para sahabat ketika melaksanakan sholat tarawih, setelah 4 rakaat, ya, 4 rakaat kemudian selesai, para sahabat beristirahat. Ada yang membaca Al-Quran, ada yang berzikir dan sebagainya. Ya. Maka dinamakan sholat tarawih itu dengan arti yaitu beristirahat, sesaat beristirahat. Nah, pelaksanaan sholat tarawih di masa Rasulullah SAW, ya, Rasulullah mengerjakan sholat tarawih ini sebanyak 8 rakaat, yaitu dengan 2 kali salam, 2 rakaat, kemudian salam, kemudian berdiri lagi setelah 2 rakaat, salam. Jadi ada berapa gerakan? Ada berapa kali salam? Ada 4 kali salam. Nah, setelah sholat tarawih yang 8 rakaat, kemudian diikuti dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat, yaitu dengan 2 kali salam. Yang pertama, setelah mengerjakan 2 sholat witir, 2 rakaat sholat witir, kemudian salam, kemudian melaksanakan 1 sholat witir atau 1 rakaat sholat witir, ya. Setelah kita memahami makna sholat tarawih, selanjutnya kita akan belajar tentang apa makna tadarus Al-Quran. Apa sih tadarus Al-Quran? Ini merupakan sebuah rutinitas kamu. Kemungkinan di luar bulan Ramadan pun kamu melakukan tadarus Al-Quran. Jadi tadarus itu bukan sekedar di bulan Ramadan, tapi bisa dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Apa sih tadarus? Ada yang mengerti apa itu tadarus? Tadarus itu berasal dari bahasa Arab, yaitu darosa yang berusu, tadris atau tadarusan, ya. Darosa yudarrisu, tadarusan. Yaitu tadarus itu yang berarti adalah membaca Al-Quran, mempelajarinya, ya, itu disebut dengan tadarus Al-Quran. Ya. Apa manfaat dari tadarus Al-Quran? Yang pertama, ya, salah satunya kalau kita sering membaca Al-Quran, maka otomatis bacaan kita akan semakin lancar, ya. Kita akan membaca Al-Quran akan semakin lancar. Itu yang pertama. Yang kedua, pastinya ketika kita melakukan kebaikan dengan membaca Al-Quran, pasti Allah akan sayang. Orang tua kita akan sayang, ya. Teman-teman kita pun akan banyak yang menyayangi kita, ya. Nah, yang ketiga, ya, ketika kita sering membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi syafaat di hari akhir. Dengan izin Allah, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita di hari akhir. Nah, untuk penjelasan tentang sholat tarawih dan tadarus Al-Quran ini, ya, Bapak cukupkan sampai di sini dan akan Bapak buka forum diskusi. Nanti akan Bapak berikan lembar diskusi di mana, ya, akan Bapak bagi 3 kelompok diskusi. Ini kelompok A, ini kelompok B, dan ini kelompok C. Nanti masing-masing akan bertanya, ya. Kelompok A akan bertanya dengan kelompok B. Tentunya ketika dikasih pertanyaan oleh kelompok A, maka kelompok B harus bisa menjawab. Begitu pula sebaliknya, kelompok B bertanya kepada kelompok A, nanti kelompok A harus bisa menjawab pertanyaan kelompok B, ya. Jadi saling berdiskusi. Dapat baik anak-anak, kita mulai forum diskusinya.
sebagaimana tadi yang Bapak sudah bagi ya, ini kelompok A atau kelompok 1, kemudian ini kelompok B atau kelompok 2, dan ini kelompok C atau kelompok 3. Silakan kalian masing-masing berdiskusi ya, kira-kira pertanyaan apa yang akan dilemparkan ke kelompok 2. Kelompok 2 kalian berdiskusi, kira-kira pertanyaan apa yang akan dilemparkan atau ditanya kepada kelompok 1 dan kelompok 3. Ya, kelompok 1 juga tadi sama. Siapkan pertanyaan untuk kelompok 3. Begitu pula kelompok 3. Kelompok 3 kamu berdiskusi, siapkan pertanyaan untuk kelompok 1 dan untuk kelompok 2. Dapat dipahami? Bisa menyusunnya dari sekarang? Ya, silakan untuk menyusun dari sekarang. Ya. Kerangka soal yang akan kamu berikan pada masing-masing kelompok yang berbeda. Silakan 1, 2, 3. Kelompok 1 bertanya dengan kelompok 2, kelompok 2 menjawab kelompok 1, kelompok 1 bertanya dengan kelompok 3, kelompok 3 menjawab pertanyaan kelompok 1. Nanti begitu pula sebaliknya, kelompok 2 ke kelompok 1, kelompok 3 ke kelompok 1. Silakan pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 2. Ya. Apa arti tarawih? Silakan, ada pertanyaan selanjutnya kelompok 2 untuk kelompok 1 untuk kelompok 2. Kapan sholat tarawih dilaksanakan? Sholat tarawih dilaksanakan di malam hari bulan Ramadan setelah sholat. Nah, jadi dilaksanakan setelah sholat isya di malam bulan Ramadan. Nah, sekarang silakan kelompok 2. Kelompok 1 dulu bertanya kepada kelompok 3. Silakan kelompok 1 bertanya kepada kelompok 3. Siapa yang mau bertanya? Ya. Berapa rakaat Rasulullah melaksanakan sholat tarawih? Ya, kira-kira berapa? Ya, silakan dijawab. Siapa yang menjawab? Ya, 8 rakaat. Ditambah witir berapa rakaat? Ditambah witir 3 rakaat. Jadi semuanya berapa rakaat? 11 rakaat. 8 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir. Nah, sekarang kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1 dan kelompok 3. Siapa yang ingin bertanya? Ya, silakan. Yang ingin bertanya. Ya, siapa yang mau menjawab kelompok 1? Ya, yang ini. Ya, 20 rakaat salat tarawih ditambah 3 rakaat salat witir. Jadi 23 rakaat. Ya, pertanyaan kedua mungkin ada yang bertanya untuk kelompok 1. Ya, silakan. Apakah hukum melaksanakan sholat tarawih? Ya, hukum melaksanakan salat tarawih. Kelompok 1. Sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan, yaitu sunat yang dikuatkan
dari kamu untuk membaca Al-Quran. Sejauh mana kemampuan kamu dalam membaca Al-Quran? Silakan Anak Raffi untuk membaca surah At-Takatsur. Silakan saudara atau anak-anak mayat ya akan membacakan surah Al-Fil. Ya, silakan Ananda Zikri untuk membaca surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam naj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, baik, asanta. Ya, alhamdulillah untuk bacaan Al-Qur'annya tadi dibacakan oleh Ananda April. Alhamdulillah bacaannya sangat luar biasa ya. Makhorijul hurufnya sudah bagus, kemudian tajwidnya sudah bagus. Begitu juga dengan Ananda Zikri ya. Alhamdulillah untuk bacaannya, tajwidnya, makhorijul hurufnya sudah bagus. Tingkatkan kembali yang lain ya. Yang belum bisa, yang baru bisa, yang sedang bisa ya. Terus digali, terus dibaca Al-Qur'annya agar bacaan kamu menjadi lancar ya. Alhamdulillah pelajaran kita hari ini tentang indahnya salat tarawih dan tadarus Al-Quran sudah dapat kita lalui dengan baik. Mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan apa-apa yang kita dapatkan pada hari ini ya dapat memberikan pengetahuan, tambahan wawasan dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya. Untuk tugas kamu di rumah, ya silakan untuk membaca bab 9, kemudian nanti kamu membuat 2 soal, masing-masing 2 soal dari bab 9 itu tentang indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Ya, nanti pada pertemuan selanjutnya akan kita mengevaluasi pembelajaran pada hari ini dengan jawaban atau dengan pertanyaan-pertanyaan yang kamu sampaikan pada teman kamu sebagai refleksi kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Ya, cukup sekian dari Bapak. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum.